Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Apa artinya kebangkitan bagimu?" yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini menampilkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan ini hampir dihafal oleh setiap orang Kristen. Dengan cepat mereka akan mengatakan bahwa orang kaya itu harus masuk ke dalam api yang tak terpadamkan karena dia tidak peduli dengan nasib Lazarus yang miskin. Dia hanya memikirkan kebahagiaannya saja dan mengabaikan nasib orang miskin seperti Lazarus. Adagio mengatakan bahwa setiap orang pasti mati dan kedua orang itu pun mati. Orang kaya itu tidak masuk surga, sedangkan Lazarus bahagia berada di pangkuan Bapa Abraham. Menarik bahwa ada percakapan antara orang yang kaya itu dengan Abraham. Awalnya ia hanya minta agar Lazarus mencelupkan jarinya ke air untuk menyejukkan dirinya. Tapi kemudian ia minta supaya Lazarus datang mengingatkan saudaranya yang masih hidup untuk bertobat, supaya tidak mengalami nasib yang menderita seperti dirinya. Namun permintaannya yang terakhir ini pun ditolak. Saudara-saudari terkasih, pada masa prapaskah ini, gema dan gaung untuk bertobat dari kedosaan itu begitu terasa. Hal itu untuk mempersiapkan umat beriman agar dapat menyongsong hari raya terbesar dalam kekatolikan kita, yaitu Hari Raya Paskah. Tuhan bangkit dari mati. Menarik bahwa pesan terakhir seorang Abraham kepada orang kaya itu bunyinya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati." Sekalipun pernyataan itu untuk orang yang sudah mati, namun pesan itu juga sampai para pendengar Yesus, yang adalah orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik saja dan serba berkecukupan. Kepada mereka yang sibuk dengan kebahagiaan mereka sendiri itu, disampaikanlah pesan penting ini. Kedegilan hati seseorang, keegoisan seseorang, ketamakan seseorang yang sedemikian menguasai hidupnya amatlah sulit untuk disadarkan, bahkan oleh peristiwa yang luar biasa, orang mati bangkit dari kuburnya. Kesaksian Musa dan para nabi sudah cukup, tapi mereka tidak bergeming. Saudara-saudari terkasih,
Perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini merupakan kritik bagi orang-orang yang merasa dirinya sudah benar. Juga pengajaran bagi para pengikut Yesus untuk mendengarkan apa yang baik yang pernah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bahkan mereka diingatkan untuk memiliki semangat pertobatan agar tidak hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingan sendiri, melainkan juga memikirkan kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kelompok KLMTD ini selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kita diajak oleh Sang Juru Selamat untuk memberikan perhatian kepada mereka. Tuhan itu sudah mengingatkan kita bahwa Dia tidak selalu bersama-sama dengan kita, tetapi orang-orang miskin itu selalu ada di antara kamu. Itu tidak berarti Tuhan tidak dapat dijumpai, tetapi justru dalam diri merekalah Ia dapat ditemukan. Dalam khotbah akhir zaman, Tuhan bersabda, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius bab 25 ayat 40. Pesan yang utama yang ingin disampaikan kepada kita pada hari ini, agar kita tidak menyibukkan diri dengan yang hanya membahagiakan diri sendiri. Kita diminta untuk tidak rakus dan tamak. Jangan hidup dalam hedonisme dan konsumerisme. Saudara-saudari terkasih, pernah saya katakan bahwa gereja mengundang umat Allah untuk berpartisipasi dalam gerakan bersama berbagi kasih melalui APP atau aksi puasa pembangunan. Umat Allah diajak untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk aktivitas kreatif kemanusiaan bersama-sama sebagai umat di keuskupan. Bahkan aktivitas itu dianjurkan bagi para anak didik di sekolah-sekolah Katolik yang ada di keuskupan. Sejak usia dini, anak-anak sudah mulai diperkenalkan pada kepedulian yang diharapkan mendapatkan dukungan dari para orang tua mereka. Pada masa Prapaskah ini, umat Allah diketuk hatinya melalui perumpamaan yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, agar mereka terbebas dari sikap tamak dan rakus dan mulai memikirkan kesejahteraan dan kebahagiaan sesamanya. Jangan sampai kita kehilangan makna kebangkitan Yesus. Jangan sampai kita tidak mau bertobat. Apa arti kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada Paskah mendatang? Kalau kita tidak berkenan mengentaskan penderitaan sesama kita yang terpuruk dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita mendengarkan firman Allah sekurang-kurangnya setiap hari Minggu. Marilah kita bertobat dan siap melaksanakan kehendak-Nya dengan mengasihi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan difabel.
Apakah aku memiliki kepedulian akan penderitaan sesamaku dengan mau berbagi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang suci, rendah hati, dan mau berbagi dengan saudara-saudari kami yang menderita dan membutuhkan perhatian kami. Jauhkanlah kami dari sikap rakus dan hanya mementingkan diri sendiri. Pakailah kami sebagai alat kasih-Mu bagi mereka yang menderita. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.